Tempat soal di sini dari soal, perhatikan gambar berikut. Dua buah bola menggelinding pada lantai Dua buah bola menggelinding pada lantai datar yang licin sehingga terjadi tumbukan. Massa A dan massa B masing-masing adalah 3 kilogram dan 2 kilogram. Bila dianggap tumbukan terjadi antara kedua bola itu adalah lenting sempurna, tentukan arah dan besar kecepatan kedua bola sesaat setelah tumbukan. Berarti yang ditanya adalah arah dan kecepatan. Oke, berarti di sini kita diketahuin dulu ya. Berarti kita tulis di sini diketahui, berarti di sini ada MA yang pertama ya. MA itu sama dengan 3 kilogram. Lalu di sini ada MB itu sama dengan 2 kilogram. MB sama dengan 2 kilogram. Itu maksudnya massa A, massa B ya. Terus habis itu di mana di sini diketahui si A itu adalah 4 meter per second dan B ini adalah 6 meter per second. Nah, karena dia berlawanan arah, si A itu ke sini, berarti kita anggap dia biasanya ke kanan ya. Nah, kanan itu biasanya kita anggap plus dan ini kan kiri nih. Kiri. Berarti kita anggap minus. Ya. Nah, berarti kita bisa tulis di mana si VA sama dengan 4 meter per second. Oke. Terus di mana si VB adalah min 6 meter per second. Oke, tahu ya kenapa min 6? Karena dia ke arah kanan dan dia ke arah kiri. Intinya adalah karena berlawanan, yang satu harus bernilai minus. Yang pertama, kita habis itu yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah arah dan V aksen atau V setelah tumbukan ya. Lanjut, berarti yang pertama adalah kita pakai rumus di mana pakai rumus hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, kita cari nih petunjuk dari kecepatannya gimana. Oke, berarti di mana ini tuh rumusnya MA VA ditambah MB VB. Nah, momentum setelah tumbukannya berarti MA V aksen A ditambah MB V aksen B. Oke, V aksen itu kayak setelah ya. Berarti ini MA-nya 3 kali VA-nya 4 ditambah MB-nya 2 tambah VB-nya minus 6. Berarti di sini MA-nya 3, V aksen A ditambah MB 2 V aksen B. Berarti ini adalah berapa? 12 minus 12 ya. Sama dengan 3 F aksen A ditambah 2 F aksen B. Berarti ini adalah 0 sama dengan 3 V aksen A ditambah 2 V aksen B. Nah, karena di sini 0 berarti di mana kita bisa dapat min 2 V aksen B itu sama dengan 3 V aksen A, atau di mana kita gini aja deh, di mana berarti V aksen A itu sama aja kayak min 2 V aksen B per 3, atau kita bisa gini, berarti V aksen B sama dengan 3 per 2 V aksen A. Oke, jadi kita bisa pakai yang ini atau yang ini ya. Nah, lanjut. Habis itu, di sini kan dia karena lenting sempurna ya. Berarti nilai koefisiennya atau E-nya itu sama dengan 1. Oke. Dan di mana koefisiennya itu rumusnya adalah min VB aksen min VA aksen per VB min VA itu dia nilainya sama dengan 1. Nah, kita tentuin nih kita mau pakai yang mana. Aku mau pakai yang ini aja deh, karena dia pakai V
V aksen A ya. Jadi V aksen A-nya nanti kita rubah. Jadi gini, kita selesaiin dulu ini ya. Berarti ini bisa kita ke siniin ya. Oke. Berarti di sini min V aksen B dikurang V aksen A sama dengan VB min VA. Oke. Nah, ini itu sebenarnya dia begini. Oke, ini kita siniin dulu ya. Nah, ini kita kali pelangi dulu. Berarti ini adalah min V aksen B. Min kali ini berarti sama dengan plus V aksen A. Berarti sama dengan VB min VA, ya kan? Nah, berarti kita tinggal masukin aja min V aksen B ditambah V aksen A sama dengan VB-nya berapa? VB-nya adalah min 6 dikurang VA-nya adalah 4. Berarti V aksen B ditambah V aksen A berarti ini sama dengan berapa ya? Min 10 ya. Berarti V aksen A itu sama aja kayak V aksen B dikurang 10. Oke, berarti kita punya ini ya. Yang ini nih. Oke. Nah, lanjut. Abis itu kita kan punya ini nih. Abis itu kan kita tahu nih V aksen A sama dengan V aksen B min 10. Oke, kita pakai ini aja yang lebih gampang. Nih. Berarti kita kesiniin ya. Berarti di sini adalah min 2 V aksen B sama dengan 3 V aksen A. Berarti V aksen A-nya kita ganti ke sini ya. Berarti sini adalah min 2 V aksen B itu sama dengan 3, buka kurung. V aksen A-nya dirubah. Oke. Berarti jadi V aksen B minus 10. Berarti di sini adalah min 2 V aksen B. Berarti ini sama dengan 3 V aksen B minus 30 ya. Berarti di sini adalah minus 2 V aksen B min 3 V aksen B sama dengan minus 30. Berarti sama-sama V aksen B min 2 min 3 berarti min 5 V aksen B sama dengan min 30. Berarti V aksen B itu sama aja min 30 per min 5. Coret-coret. Berarti V aksen B sama dengan berapa? 6. Berarti V aksen B-nya 6 meter per second. Habis itu kita bisa cari V aksen A. Berarti kita balik lagi di sini. Berarti di mana V aksen A itu sama aja V aksen B dikurang 10. Berarti di sini adalah V aksen A sama dengan V aksen B-nya kita taruh. Berarti 6 dikurang 10 berarti V aksen A itu sama aja kayak ya minus 4 meter per second. Jadi di mana V aksen B itu 6 meter per second karena dia positif berarti dia ke arah kanan. Oke, dan V aksen A ini karena dia negatif berarti dia ke arah ya kiri karena dia negatif ya. Soal perhatikan gambar berikut. Dua mobil bergerak searah dengan laju yang berbeda. Setelah tumbukan, kedua mobil menempel satu sama lain. Tentukan laju kedua mobil setelah tumbukan. Oke, berarti di sini adalah mobilnya bergerak ke arah yang sama, terus mereka nabrak. Habis mereka nabrak, mereka nempel, ya kan? Nah, karena mereka nempel satu sama lain, berarti ini namanya lenting tidak sempurna. Karena apa? Karena dia nempel. Nah, karena lenting tidak sempurna, berarti E-nya sama dengan 0. Koefisiennya sama dengan 0. Oke? Karena dia nempel. Nah, habis itu dia kan nempel nih, kan dia habis ditabrak nih, dia nempel. Berarti mereka berdua akan memiliki kecepatan akhir yang sama, ya kan? Iya dong, karena kan si ini anggap aja nih mobil A, ini mobil B. Nah, mobil B kan mobil A ngedorong mobil B. Kalau misalnya mobil A kecepatannya 10 meter per second, berarti mobil B juga akan ikut melaju di 10 meter per second. Nah, sampai sini ngerti kan? Oke, berarti kita
Tulis diketahuinya aja ya. Berarti di sini adalah diketahui MA sama diketahui MA sama dengan 700 kg, MB sama dengan 500 kg, VA sama dengan 10 meter per second, dan VB itu sama dengan berapa? Yap, 8 meter per second. Nah, kedua mobil bergerak searah, berarti ini tumbukan yang tidak sempurna. Oke, berarti kita langsung aja ya. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Oke, berarti di mana ini adalah MA kali VA ditambah MB kali VB itu sama aja kayak MA kali V aksen A ditambah MB kali V aksen B. Oke, berarti karena dia tidak lenting sempurna dan mobil menempel, ya, berarti di mana V aksen A itu sama aja kayak V aksen B. Oke, berarti ini berdua ini kita anggap V aksen aja ya. Oke, berarti di sini bisa kita simpulin jadi MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali V aksen ditambah MB dikali V aksen. Nah, kita bisa persingkat rumusnya jadi kayak gini. Jadi MA kali VA ditambah MB kali VB itu sama aja kayak MA ditambah MB dikali V aksen. Nah, habis itu kita masukin nih. Berarti tadi MA berapa? Berarti 700 dikali VA-nya 10 ditambah 500 dikali VB-nya 8 sama dengan 700 ditambah 500 kali V aksen. Oke. Nah, terus habis itu berarti di sini adalah 7.000 ditambah 500 kali 8 berarti 4.000 ya. Berarti sama dengan 1.200 V aksen. Berarti di sini adalah berapa? 11.000 ya. 11.000 sama dengan 1.200 V aksen. Berarti di sini adalah 11.000 per 1.200 sama dengan V aksen. Berarti ini ada coret-coret. Berarti langsung ke sini ya. Berarti V aksen sama dengan berapa ini? 110 bagi 12 ya. Nah, 110 bagi 12 sama dengan 9,167 meter per second. Nah, berarti tentukan laju kedua mobil setelah tumbukan. Nah, kedua mobil setelah tumbukan kelajuannya adalah 9,167 meter per second. Dari soal sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 1 meter di atas lantai. Pantulan pertama dari bola pingpong tersebut mencapai ketinggian 80 cm. Analisislah dengan menggunakan hukum kekekalan momentum untuk memperoleh koefisien restitusi dari tumbukan bola pingpong dengan lantai. Oke, berarti di awal diketahuin ketinggiannya itu, ini misalnya ini tanah ya. Nih, ini tanah. Berarti awalnya ketinggiannya itu adalah 1 meter. 1 meter. Berarti ini adalah H1 ya. Nah, terus habis itu, ini kan dia mantul nih ke bawah nih. Dia mantul ke bawah. Terus habis itu dia mantul lagi kan ke atas. Nah, ke atas dia itu nilainya 0,8 meter. Oke. Nah, ketika dia mau ke bawah lagi, otomatis dia kan dari 0,8 juga ya. Berarti di sini adalah namanya H2. Oke. Berarti diketahui di mana H1 adalah 1 meter dan H2 adalah 0,8 meter. Oh ya, 0,8 meter itu dari mana? Dari sini. Dari 80 cm. Jadi 80 cm itu sama dengan 0,8 meter atau 80 per 100 coret-coret berarti 8 per 10 atau 0,8. Oke. Berarti karena ini adalah gerak jatuh bebas, berarti rumus E-nya itu adalah akar H2 per H1. Kenapa kita bisa tahu rumus E-nya ini? Yang pertama, dia adalah gerak jatuh bebas. Oke, jadi kita pakai rumus cepat aja. Nggak usah pakai yang itu loh, yang
Yang V sama dengan akar 2GH itu rumus awalnya dia, tapi ini kita pakai rumus cepatnya aja. Oke. Nah, lanjut. Kenapa E-nya seperti ini juga? Karena kalau peristiwa ini adalah lenting sebagian. Ya, kan ada lenting sempurna tuh, lenting tidak sempurna. Lenting sempurna itu kan koefisien resistensinya kan 1, kalau misalnya tidak sempurna itu kan 0, dan kalau lenting sebagian itu adalah di antara ini tuh E-nya tuh gini. E-nya lebih besar dari 0 dan E-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi antara 0 sama 1. Oke, langsung aja kita masukin ya. Berarti ini adalah H2-nya adalah 0,8 per 1. Berarti 0,8 ya? 0,8 berarti akar 0,8 adalah 0,8944. Nah, ini adalah jawabannya. Perhatikan gambar berikut ini. Kedua bola bergerak dalam satu lintasan lurus. Massa bola A dan B masing-masing adalah 600 gram dan 1 kilogram. Setelah bertumbukan, bola A berhenti. Tentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara kedua bola tersebut. Oke, di sini ada bola A sama bola B. Mereka searah ya. Oke, terus nanti karena bola A lebih cepat, bola A nabrak bola B, bola A-nya berhenti, bola B-nya tetap jalan. Di sini berarti kita langsung aja ya. Diketahui massa A itu berapa? Massa A 600 gram ya. Nah, berarti kalau dirubah jadi kilogram berarti 600 bagi 1000 ya. Kg berarti coret-coret berarti 6/10. Kg berarti sama dengan 0,6 Kg. Oke. Terus habis itu ada MB. MB itu 1 kilogram. Oke. Terus habis itu ada si VA. VA 3 meter per second. Si VB-nya itu sama dengan 2 meter per second. Dan mereka ini dia searah ya. Mereka searah. Berarti mereka sama-sama plus. Nah, terus diketahui lagi setelah bertumbukan bola A berhenti. Berarti setelah bertumbukan ya, berarti V aksen A itu sama aja kayak 0. 0 kenapa? Karena berhenti. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nih, yang ditanya adalah koefisien restitusi. Oke, berarti di sini kan yang ditanya E-nya, koefisien restitusinya, dan di mana di sini koefisien restitusi itu rumusnya itu E sama dengan min V aksen B. Ini gini ya, min V aksen A per VB dikurang VA. Nah, di sini ada VA, VB, V aksen A-nya juga ada 0. Kita nggak tahu V aksen B. Berarti kita cari V aksen B itu ya. Berarti dengan cara kita pakai rumus momentum. P itu momentum ya. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Oke, berarti di sini adalah MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Oke, berarti kita tinggal masukin ya. Berarti MA-nya itu sama dengan 0,6 dikali VA-nya adalah 3 ditambah MB-nya adalah 1 dikali VB-nya adalah 2, berarti sama dengan MA-nya 0,0, V aksen A-nya itu 0 ditambah MB-nya adalah 1 dikali V aksen B-nya adalah dicari. Berarti ini coret ya. Berarti 0,6 kali 3 berarti 1,8 ditambah 1 kali 2 adalah 2 sama dengan 1 kali V aksen B itu V aksen B. Nah, ini coret ya karena dia 0. 0,6 kali 0 ya 0. Oke, berarti di sini adalah 3,8 sama dengan V aksen B. Berarti V aksen B adalah 3,8. Berarti kita bisa masukin nih ke sini nih. Berarti di sini adalah minus dalam kurung V aksen B-nya 3,8 dikurang V aksen A-nya 0 per berapa ini? VB-nya adalah 2 dikurang VA-nya adalah
Ya, 3. Berarti ini adalah min 3,8 per min 1. Berarti min ketemu min plus ya. 3,8 bagi 1. Berarti dia adalah 3,8. Berarti koefisien restitusinya adalah 3,8. Nah, berarti karena dia E-nya lebih dari 1, berarti dia bukan tumbukan ya. Karena kenapa? Karena itu nggak realistis di dunia nyata. Pada soal gambar di samping adalah skema yang terjadi pada pengujian balistik sebuah peluru dengan massa 200 gram. Berdasarkan pengujian tersebut, bila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan peluru sebelum menumbuk balok. Berarti kita tulis di mana massa si peluru itu adalah 200 gram, atau kalau kita jadiin kilogram berarti 200 per 1000 ya. Berarti coret-coret, berarti 2 per 10 berarti sama dengan 0,2 kilogram. Terus abis itu percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan ketinggian peluru setelah tumbukan adalah 8 cm. Kalau misalnya kita rubah berarti ke meter, 8 per 100 berarti sini adalah 0,08 meter. Nah, kekurangan di sini adalah di sini nggak disebutin massa baloknya berapa ya. Nah, seharusnya diketahui nih massa baloknya berapa. Nah, misalnya kita ketahuin aja deh di mana massa baloknya adalah 1 kg. Oke, kenapa massa baloknya harus diketahuin? Karena kalau misalnya nggak diketahuin massa baloknya, kita nggak bisa cari kecepatan peluru sebelum menumbuk. Oke, jadi kita misalin aja 1 kg. Kenapa 1 kg? Karena balok ini harus lebih berat daripada peluru. Jadi yang gampangnya di MB sama dengan 1 kg aja ya. Oke, nah berarti karena ini pelurunya ini kan masuk nih ke dalam si balok ini. Nah, berarti dia termasuk tidak lenting sama sekali. Oke, karena di sini ada hubungannya sama energi kinetik dan energi potensial. Kenapa energi kinetik? Karena yang dialami peluru ini dia energi kinetik dan dia bertambah tinggi, berarti ini adalah pengaruh dari energi potensial. Berarti kita nulisnya kayak gini, dimana setengah MP ditambah MB V aksen kuadrat itu sama aja kayak MP plus MB GH. Oke, nah berarti kita lihat ini bisa dicoret ya, ini coret karena sama-sama dikali, berarti ini adalah setengah V aksen kuadrat sama dengan GH, berarti V aksen kuadrat sama dengan 2GH atau V aksen kuadrat sama dengan akar 2GH. Oke, berarti V aksen kuadratnya kita bisa tahu. Berarti V aksennya bisa kita tahu. Berarti V aksen sama dengan akar 2GH, berarti 2 dikali G-nya adalah 10, hanya adalah 0,8. Berarti berapa ya? 2 kali 10, 20 kali 0,8, berarti hasilnya adalah akar 1,6. Nah, akar 1,6 berapa? 1,26. Berarti V aksennya adalah 1,26 meter per second. Lalu, habis itu kita cari kecepatan peluru sebelum tumbukan. Berarti di mana di sini kita pakai kekekalan momentum ya. Di mana rumusnya adalah MP kali VP sama dengan buka kurung MP ditambah MB dikali V aksen, berarti di sini langsung aja, berarti di sini ada 0,2 VP sama dengan 0,2 ditambah 1 dikali 1,26, berarti ini adalah 0,2 VP sama dengan berapa ini? 1,2 ya, 1,2 dikali 1,126, berarti 0,2 VP itu adalah
1,512, berarti VP adalah 1,512 bagi 0,2, berarti VP adalah 7,56 meter per second. Berarti jawabannya adalah 7,56 meter per second. Nah, ini adalah sebelum tumbukan. Nah, soal ini nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena tadi nggak diketahuin masa baloknya. Sedangkan kalau misalnya kita mau cari tahu kecepatan sebelum tumbukan, itu kita harus tahu masa baloknya berapa. Karena ini berhubungan sama nanti kita masukin rumusnya juga. Berikut ini adalah pengujian balistik dengan menggunakan balok 12 kg dan pegas yang memiliki konstanta 1000 Newton per meter setelah menumbuk peluru yang masanya 80 gram bersarang di dalam balok yang menyebabkan balok tertekan maksimum sejauh 16 cm. Bila lantai dianggap licin, tentukan kelajuan peluru sebelum menumbuk balok. Berarti yang ditanya adalah V sebelum menumbuk ya. Berarti kita tulis diketahuinya dulu. Berarti yang pertama adalah diketahui di mana massa balok itu adalah 12 kg ya. Terus habis itu ada konstanta pegas itu 1000 Newton per meter. Lalu ada M peluru. Massa peluru di mana dia tuh 80 gram atau kita jadiin kilogram, 80 per 1000 coret-coret berarti ini adalah 0,08 kilogram. Habis itu dia balok tertekan maksimum 16 cm. Berarti dia X ya. Di sini kan X nih. Iya kan? X ya. Ya berarti X berarti sama dengan 16 cm atau kita jadiin ke meter berarti 16 per 100 ya. Berarti sama dengan 0,16 meter. Nah, di sini pertama itu kita harus cari energi pegasnya dulu. Oke. Berarti di sini step pertama kita cari energi pegas. Oke, di mana energi pegas atau EP pegas deh, EP pegas. Itu sama dengan setengah Kx kuadrat. Berarti di sini adalah setengah kali 1000 dikali berapa? 0,16 kuadrat ya. 0,16 kuadrat. Berarti kan ini coret-coret 500 ya. 500 berarti sini adalah 500 dikali 0,0256 berarti EP pegasnya itu sama dengan berapa? 12,8 joule. Kenapa joule? Karena dia adalah energi. Oke, habis itu kita cari kecepatan gabungan setelah tumbukan ya. Nah, karena di sini dia ada energi kinetik, di mana peluru kan peluru nembakin ya, dia mendorong si pegas juga. Berarti nanti V akhirnya itu adalah gabungan dari si peluru. Jadi si peluru sama si balok itu V-nya sama, kecepatannya sama. Berarti kita tulis gini ya, berarti EK gabungan sama dengan EP. Oke, berarti di mana EK gabungan itu berarti setengah, kan kalau misalnya EK kan setengah MV kuadrat ya, karena di sini ada 2 M, berarti di sini adalah MB massa balok ditambah massa peluru ditambah massa peluru tutup kurung berarti V kuadrat gabungan. Oke, karena V-nya itu gabungan kan, karena V-nya itu sama kan kecepatannya, sama dengan 12,8. Oke, berarti di sini adalah setengah 12 ditambah 0,08 V kuadrat gabungan sama dengan 12,8. Berarti di sini adalah setengah dikali 12,08 V kuadrat gabungan sama dengan 12,8. Berarti di sini gini aja ya, berarti ini dikesiniin jadi kali ya, berarti V kuadrat gabungan berarti itu sama aja 12,8 kali 2 per ini kan jadi dibagi ya 12,08. Oke, berarti ini coret-coret berarti di sini 6,04 ya. Oke, dan di sini adalah
1. Berarti 12,8 bagi 6,04. Berarti dia itu V kuadrat gabungannya berarti 2,119. Berarti V gabungannya, jadi kuadratnya dihilangin ya, V gabungannya berarti sama dengan akar 2,119. Berarti V gabungannya akar dari 2,119 adalah 1,456 meter per second. Oke, habis itu kita cari V peluru ya. V peluru sebelum tumbukan kan. Sebelum menumbuk berarti di sini baru kita masukin P sebelum sama dengan P sesudah ya. Berarti di sini adalah MP VP ditambah MB kali VB sama dengan, berarti di sini jadi MP sesudahnya itu kan gabungan ya. Berarti jadi V gabungan ditambah MB V gabungan. Oke, berarti di sini adalah 0,08 dikali V pelurunya dicari ditambah MB-nya tadi berapa? 12 ya. 12 dikali, kan tadinya dia dalam keadaan diam tuh nih. Dia keadaan diam kan si pegasnya. Berarti dia 0 ya. Sama dengan berarti MP-nya berapa? Massa pelurunya 0,08 dikali 1,456 ditambah 12 kali 1,456. Oke. Nah, ini coret ya. Berarti kan di sini 0,08 VP. Nah, ini agak susah ya. Kita giniin aja deh. Ini kan bisa digabungin gini nih. Jadi 0,08 ditambah 12 kali 1,456. Berarti 0,08 VP, atau ini kan kita bisa rubah jadi gini nih. Jadi MP ditambah NB kali V gap ya. Sama aja ya. Berarti ini adalah 12,08 dikali 1,456. Oke, berarti kita ke sini ya. Berarti ini adalah 0,08 VP sama dengan 12,08 kali 1,450 berarti 17,597. Berarti di sini adalah VP sama dengan 17,597 dibagi 0,08. Berarti hasilnya VP adalah 219,96 meter per second, atau dia itu bisa kita genepin VP-nya jadi 220 meter per second. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ini, berarti kita pakai yang ini.